Baik teman-teman, kali ini saya akan demokan update aplikasi dari PMB ya, penerimaan mahasiswa baru untuk Universitas Wijaya Kusuma Purwakarta ya. Ada beberapa yang diupdate, khususnya untuk gelombang juga pertama. Untuk gelombang tetap kita buat 3 jalur PMDK, gelombang 1, gelombang 2 ya. Nanti teman-teman itu bagi mahasiswa juga yang mau daftar bisa klik di bagian atas ini ataupun langsung didaftar sekarang. Di sini juga sudah ada settingan untuk on off ya. Nanti artinya kita akan tambah satu gelombang, di mana gelombang 4 itu antara bulan apa ya? Bulan September kalau nggak salah, kita akan off kan. Kemudian ada sesi pengaturan untuk ujian online juga kita buat. Oke, sekarang kita akan coba klik untuk daftar. Nah, di sini ada otomatis bakalan menuju ke data apa ya? Data pendaftaran mahasiswa baru dan tertulis jalur PMK. Nanti setiap pendaftar itu akan masuk ke tiap tabel yang ada di admin ya. Di situ ada tabel jalur PMBK, ada gelombang 1 nanti. Cara mengaturnya saya akan infokan kembali supaya datanya tidak teracak ya. Kita bisa memilah nanti datanya mana sih yang di jalur PMDK, mana sih yang di jalur gelombang 1 ataupun 2 ya. Nanti kita pun bisa mengaktifkan untuk ujiannya. Namun di sini saya tidak akan membahas ini karena ya teman-teman sudah tahu ya untuk pendaftaran ini ya. Kita akan back saja. Kita akan kembali saja ke bagian awal ya. Di halaman utama kita akan masuk menggunakan username yang sudah ada ya. Ini untuk localhost untuk demonya ya. Ya, kita langsung diarahkan ke halaman utama. Di sini sudah ada pendaftar ya. Ada 6 pendaftar. Tabel yang sebelumnya untuk verifikasi itu terdapat di tabel data PMB. Di sini telah saya pisahkan atau kita update menjadi tabel verifikasi data ya. Jadi nantinya di sini terdapat nama gelombang ataupun jalur ya. Berupa ini ada nama gelombang jalur GMDK, gelombang 2, gelombang 1 ya. Ini hanya contoh saja untuk gelombangnya karena saya aktifkan beberapa gelombang waktu pendaftaran. Yang harusnya sih kalau untuk masih bulan ini masih menggunakan jalur PMDK ya. Kemudian sini ada tabel verifikasi ya. Kemudian ada tolak data. Untuk tolak data apa sih? Nanti ketika kita menolak data, maka unggahan dari ini ya, unggahan dari bukti transfer ini nantinya akan dihapus oleh sistem ya, langsung dihapus oleh sistem. Jadi nanti akan info ke dashboard si pendaftar ya. Di sini saya coba akan koneksikan ke internet juga. Misalnya nanti ditolak sih, bagaimana infonya? Sistem memberi info langsung otomatis ya, otomatis ke dashboardnya si pendaftar. Mereka bakal cek status mereka kan, status pendaftarannya gimana, ditolak atau diterima kan, nanti ada info ke si pendaftar. Oke. Contoh di sini ya. Kemudian untuk penolakan, contoh kita akan tolak ya. Di sini ada default ya, default kata-kata ya bisa diganti, dihapus, kita bisa hapus nantinya. Kita bisa hapus, kita ya penolakan misalnya karena berkasnya tidak valid apa kita bisa infokan. Kemudian nanti si peserta bisa upload kembali datanya ya, baik dari dokumen ataupun dari bukti transfer ya. Oke, kita akan tolak. Nah, di sini akan muncul data ditolak ya. Bukti transfer biaya pendaftaran ditolak karena bukti transfer atau tidak valid ya. Akan muncul keterangan. Selanjutnya kita bisa infokan juga ke inisial pendaftar asal nomornya terkoneksi dengan atau tertaut dengan WhatsApp ya. Nanti kita langsung redirect ke WhatsApp, kita teruskan langsung dari nomor kita ya. Misalnya kita tetap harus buka WhatsApp dari
dari web sini ya. Contoh saya akan buka WhatsApp ya. Saya akan di sini coba ya. Nah, ini langsung ke nomor saya sebenarnya ya. Oke, karena ini chat pribadi saya tidak akan tampilkan. Saya coba, ternyata nggak bisa ke nomor kita sendiri ya. Ini karena default nomor saya, nanti saya akan ganti dulu. Oke, kita akan ganti untuk nomor WA-nya ya. Kita akan ganti dulu sesuai nomor HP saya yang satu. Nah, penulisannya ini saya sudah buat default di pendaftaran, nanti mereka harus menggunakan huruf 0 ya. 5265115. Oke. Kita akan coba. Harusnya tidak, namun di sini tidak mendukung. Baik, kita lanjutkan. Tadi karena koneksi internet kurang stabil, jadi ada beberapa kendala. Oke, kita klik saja. Nah, ini otomatis kalau kita punya WhatsApp desktop maka akan muncul ya. Muncul untuk datanya, kita bisa kirimkan langsung ya. Oke. Kemudian ada juga kalau nanti bisa diterima, pesan diterima, juga bakalan kita bisa memberi informasi ya. Ini kalau ini untuk akun WhatsApp lain ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan coba terima data yang kita lihat verifikasi datanya. Oke, pembayaran, kemudian untuk berkasnya juga kita bisa lihat di sini. Ini karena gambar sebelumnya tidak saya berikan, saya tidak inputkan, maka filenya tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan verifikasi. Kita klik verifikasi data, kemudian kita tuliskan NPM ya. Kemudian kita upload ya, contoh saja sih surat ya. Sini saya mau kirim file JPEG. Kemudian kita pilih jenis pendaftaran online. Oke, kita terima datanya. Nah, maka data yang di tabel verifikasi ini akan berkurang. Yang sebelumnya memperoleh nilai 6 telah menjadi 5 ya. Oke, nah selanjutnya di jalur PMDK untuk tabel langsung masuk satu data ya. Nah, kemudian data ini kita juga pun bisa menolak. Data yang telah diterima bisa kita tolak. Nanti akan kembali ke tabel verifikasi data. Dengan catatan untuk bukti transfer dan file bukti transfer dihapus ya. Di sini juga kita bisa menginformasikan bahwa si pendaftar telah diterima di kampus ya, di pendaftarannya telah diverifikasi, kita bisa infokan. Langsung otomatis ke sini ya. Cuma kita tunggu sejenak karena internet agak. Nah, ini ya. Langsung memberikan nama ya. Nama, halo, berisanya pendaftaran diterima, silakan cek status Anda di. Nanti akan menjadi linknya dari Unwiku ya, PMB ya. Ini karena saya demonya di localhost, maka datanya muncul link localhost ya. Oke, kita bisa kirim. Ini ya, masuk karena saya kirim WA-nya juga dari sini ya. Oke, kita close saja. Oke, kita akan buat satu data yang ditolak ya. Kita akan coba masuk ke Ainun ini. Namun karena saya tidak mengetahui passwordnya,
saya akan buat data ini diterima, kemudian kita tolak kembali agar kita bisa reset datanya. Jadi kita buat diterima dulu. Untuk mengambil contoh saja ya ini ya. Oke, data tersisa 4 ya. Oke, kita masuk di jalur PMDK. Oke, yang Ainun tadi yang harusnya kita tolak, kita akan reset passwordnya menjadi 12345 ya. Kemudian kita tolak data dengan alasan ya seperti ini ya. Oke, data kembali ya. Kita akan coba login sebagai Ainun ya. Ainun@gmail ya kan, salah. Oke, kita masuk sebagai mahasiswa ainun@gmail.com. 1 2 3 4. Oh ya, apa saya salah nama? Oh, untuk Ainun emailnya AI ya. AI saja 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, ini bukti transfer biaya pendaftaran ditolak karena bukti transfer atau dokumen tidak valid, silahkan unggah kembali. Jadi artinya ada notifikasi di sini bahwa si pendaftar harus mengunggah kembali ya datanya ya. Kemudian ada di data saya sini, si pendaftar bisa mengupload kembali jika ada dokumen yang salah ya. Oke, jadi itu notifikasinya. Untuk data ini belum bisa ya. Oke, terkeluar ya. Kita masuk lagi sebagai super admin. Kita masuk di yang pengaturan pertama ya. Jadi untuk gelombang pendaftaran ini kita bisa aktifkan ya. Jadi misalnya si gelombang 1 dan 2 belum diaktifkan, maka yang aktif akan muncul jalur PMDK ya. Kita bisa mengaktifkan ini ya. Gelombang sendiri ini untuk tanggalnya sendiri bisa diatur di bagian master data ya untuk gelombang. Ini ada 4 gelombang, kita bisa edit ya. Untuk tanggalnya kita bisa edit sini. Kemudian untuk pengaturannya gelombang mana sih yang aktif, kita gunakan ini ya. Untuk tanggal misalnya kita simpan ya. Oke, nanti kita akan refresh apakah daftar sekarang ini akan pindah ke sebelum ini yang kedua ya. Ini sudah selesai, kita akan refresh. Nah, ini ya, langsung masuk ke bagian yang kedua ya, untuk gelombang 1. Jadi teman-teman tidak perlu menggabungkan satu pendaftaran ini ya ke satu jalur sini, cukup langsung gunakan data tabel ini. Bahkan di gabungan, di sini saya sudah menyiapkan tabel gabungan ya. Jadi datanya ada yang gabungan sini ya. Oke. Itu untuk pengaturan gelombang ya dari update-nya ya. Kita kembalikan ke jalur PMDK. Selanjutnya untuk ujian nih. Ada ujian juga. Kalau misalnya ujian itu kita bisa ganti. Untuk nama ujiannya apa nanti. Nah, itu pun berdasarkan tanggal. Tanggal kapan akan dibuka ujiannya. Biasanya sih habis pendaftaran kan. Nah, cara menonaktifkan gimana? Kita nonaktifkan ya. Misalnya tidak ada ujian, kita buat status ujian tidak aktif saja. Biasanya di jalur PMDK itu tidak diaktifkan untuk ujian. Nah, kemudian waktunya berapa? Oh, waktunya ini ya, 60 detik kah, 1 jam kah, misalnya 30 menit, kita bisa atur. Kemudian nilai kelulusan berapa? Misalnya 50, ada juga kan ya 40. Ini biasanya sih dibuat formalitas ya.
Misalnya ujian PMB Penliku Purwokerto. Oke, kita bisa simpan datanya. Oke, selanjutnya soal kita bisa tambah ya. Kita bisa tambah soal. Ini ada bank soal ya. Ini ada bank soal. Kita bisa menambahkan untuk soal ujian. Bisa tambah banyak data untuk soal ya. Kita bisa tambahkan melalui form ini. Kemudian teman-teman misalnya mau pakai gambar nih di soal ini, harusnya di sini juga ada file picture ya. Tapi nanti akan datanya berantakan ya kalau kita upload gambar dari sini ya. Ataupun gambar nggak muncul, nanti ada kendalanya. Kita coba ya tes soal ujian. Oke, contoh kita beri gambar ya. Kita unggah gambar. Oh, ini terlalu besar, kita cari yang file yang kecil ya, karena dibatasi sebelumnya. Ini ya, ini saja. Kemudian pilih jawaban yang benar, misalnya A. Kemudian sini ada jawabannya, jawaban soal ujian. A. Oke. Di sini hanya 4 pilihan ya, A, B, C untuk esainya ya. Oke, selanjutnya kita simpan. Ya, ini masih muncul ya untuk soalnya ya. Ada fotonya, kita pun bisa edit. Untuk teman-teman sih kalau ada, saya setelah ini diupdatekan, saya sediakan satu form ya. Form untuk unggah soal PMB ya. Jadi nantinya teman-teman nggak perlu satu-satu untuk upload soal ya. Bisa dimasukkan di tabel Excel ini ya. Dengan catatan formatnya seperti ini ya. Soal, kunci jawaban, kemudian jawaban pilihan A, pilihan B, C, dan D ya. Kemudian sini di kunci jawaban harus menggunakan huruf kecil ya teman-teman ya. Karena di sistem menggunakan huruf kecil. Kemudian untuk gambar tidak bisa diupload sini ya. Intinya hanya soal yang tidak menggunakan gambar yang bisa diupload. Nanti misalnya mau gunakan soal gimana? Diedit aja. Kita edit aja kan. Misalnya nggak ada gambar, ini kan nggak ada gambar kan. Ini nggak ada gambar kan. Kita edit saja. Untuk gambarnya gimana? Kita edit untuk soalnya. Contoh ini saya, gambar saya lah. Nah, ini langsung muncul ya untuk gambarnya sendiri. Oke, kita akan coba upload untuk atau unggah soal. Nah, di sini ada satu contoh ya, formnya bisa di-download ya di sistem. Contoh format file unggah soal ujian masuk PMB ya. Kita bisa download di sini. Nanti bakalan kebuka seperti ini ya. Ini akan otomatis kalau muncul notifikasi. Oh, enggak. Ini ya. Ini yang hasil unggahan ya, karena hasil unggah kita download ya. Jadi 3. Kita akan coba mengunggah soal-soal ini, apakah nanti berhasil. Ya, sini. Soal yang dapat diunggah yang tidak memiliki gambar. Jika tidak memiliki gambar soal, silakan buat soal melalui menu tambah soal, ikuti format Excel yang tersedia di file download di atas. Oke, kita upload saja gambarnya, soalnya. Di download tadi ya. Ini ya. Oke. Kemudian kita unggah. Ya, ini soal langsung ya, langsung ke upload. Ini. Tadi kan batasnya ini kan di tes soal ujian, jadi langsung ke. Kemudian nanti di ujian yang akan dilaksanakan soalnya akan berbeda ya. Diacak karena saya sudah buat di sistemnya, soalnya akan kita random ya, acak ya, antara satu user dan user lainnya kita buat acak. Oke, selanjutnya di sini ada pengaturan seperti biasa, ada portal web, ada cetak formulir, dan nilai ujian, ya, dan sebagainya ya. Teman-teman kan sudah menggunakan ini. Kemudian ini kita akan buat satu lagi ya.
untuk filter. Di sini terdapat filter ya. Filter ini untuk yang sudah bayar tapi belum diverifikasi atau konfirmasi, yang belum bayar atau ditolak ya. Contoh kita buat yang ditolak karena sudah ada yang ditolak ya. Oke. Oke, karena statusnya kayaknya ditolak. Tunggu. Ya, statusnya ditolak atau belum unggah atau belum bayar ya. Akan muncul ini data ya. Oke, betul datanya ini. Kemudian nanti yang sudah bayar namun belum verifikasi belum ada. Kita akan coba buat ya. Buat satu data yang sudah upload ya. Kita buat saja nih si Abdullah. Kita buat Abdullah. Atau kita coba unggah deh. Coba unggah untuk si Dewi. Kita unggah buktinya ya. Kita masuk form dari mahasiswa calon 1 2 3 4 5 6. Oke. Di sini tidak ada notifikasi ya. Kita akan coba unggah. Ini saja ya. Biaya harus terus nomor rekening ya. Nomor rekening SW ya. Atau kita buat biaya pendaftaran. PMD oke. Kita kirim. Kita keluar ya. Kita juga bisa lihat hasil unggahannya. Kita keluar. Kita masuk lagi sebagai super admin. Ya, ini sudah unggah tapi belum diverifikasi. Kita coba filter datanya. Nah, ini ya. Kita akan, ini datanya langsung muncul ya. Kita verifikasi saja. Online, kemudian untuk nomor pendaftaran NPM itu kita bisa timpa juga. Oke, kita terima. Oke, datanya maka kosong ya, karena dia berpindah ke data jalur PMDK ya. Langsung karena datanya sudah diterima ya. Oke. Mungkin itu untuk update kali ini, ada beberapa sih yang sudah ada dan tambahan nantinya. Menunggu konfirmasi dari admin ya. Untuk updatean lainnya nanti saya akan update di sistem juga. Oke, sekian dan terima kasih updatean dari aplikasi PMB.